Baik, kita coba menyalip 3 kendaraan truk ya. Kita ikuti mobil depan kita. Pastikan utuh kendaraan kita menyalip. Kita masuk jalan kiri. Baik, jadi jangan buru-buru kita mengambil lajur kiri kawan-kawan ketika kita setelah menyalip. Baik, pada video kali ini materi yang kita bahas adalah cara menyalip kendaraan yang di depan kita. Nah, sebelum kita praktek, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengetahui cara aman dan yang benar ketika kita mendahului kendaraan yang lain, kawan-kawan ya. Yang pertama, kita harus paham rambu-rambu yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah jalur yang boleh kita mendahului adalah ketika jalur itu ada garis yang dia putus-putus ya. Jadi ketika dia garis putih putus-putus di tengah jalan, berarti kita boleh mendahului kendaraan yang di depan kita. Kemudian yang kedua, cara yang aman dan yang benar kita menyalip adalah melakukan sen ya. Jadi kita hidupkan sen kanan, kemudian kita melihat spion kita ya, untuk melihat kendaraan di belakang kita itu adakah kendaraan lain atau tidak yang mau mendahului kendaraan kita. Ketika dipastikan di spion kanan kendaraan di belakang kosong, maka kita diperbolehkan untuk mendahului kendaraan yang lain ya. Jadi kita ambil ke kanan, kemudian kita dahului kendaraan di depan kita, dan kita memastikan seluruh badan bumper di belakang kita itu betul-betul mendahului kendaraan yang kita dahului. Jadi jangan sampai mobil kita belum seutuhnya untuk mendahului kendaraan di depan kita, kita sudah ke kiri. Jadi itu sangat fatal dan berbahaya. Nah, bagaimana kita praktekkan saja ya. Kita berada di jalan lintas Sumatera. Ya, di sini banyak kendaraan-kendaraan besar ya kawan-kawan, truk dan lain-lain. Kita masuk gigi 1, sen kanan, kita masuk jalur. Baik. Nah, ini yang saya maksud kawan-kawan ya. Jalur ketika garis putih putus-putus ini ada, maka kita diperbolehkan menyalip. Kalau dia garisnya utuh, maka kita dilarang untuk mendahului kendaraan lain atau keluar lajur. Oke. Jadi yang pertama tadi, pastikan rambu-rambu di jalanan itu diperbolehkan menyalip. Kemudian yang kedua, sen kanan, dan dipastikan transmisi kita itu berada di transmisi yang mampu untuk mendahului ya. Jadi setiap mobil beda-beda, ada yang di gigi 2, ada yang di gigi 3 dia sanggup juga mendahului kendaraan yang lain gitu. Baik, kita coba praktekkan. Kita berada di posisi transmisi ketiga. Kita sen kanan. Oh, ternyata ada kendaraan yang lain ya. Jadi ini yang saya pahamkan tadi. Nih, ketika kita mau menyalip dan di spion ada kendaraan lain yang mau mendahului kita, maka kita dilarang untuk menyalip. Ya, itu mengakibatkan berbahaya, sangat berbahaya. Jadi pastikan betul-betul kosong, kita sen kanan, dan kita pastikan kendaraan kita betul-betul seutuhnya ya. Kita yang kedua, oke, kita masuk ke lajur kiri lagi. Baik, jadi gitu kawan-kawan. Jadi jangan sampai kendaraan kita yang menyalip
itu tidak atau belum seutuhnya mendahului kendaraan lain, karena bisa mengakibatkan bumper ataupun bodi belakang mobil kita itu bersenggolan dengan kendaraan yang kita dahului. Itu sangat berbahaya, itu mengakibatkan fatal, ya, begitu. Nah, ini di jalan lintas ini banyak truk-truk besar ya, ini membutuhkan mental yang mumpuni. Jadi kalau betul-betul belum siap dan belum bisa menguasai kendaraan, jangan coba-coba untuk berjalan di jalan lintas. Oke, kita sen kanan. Oh sorry, ternyata dia mau putar balik. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Saya ulangi, dalam berkendara, yang pertama sebelum kita melakukan manuver menyalip kendaraan yang lain, pastikan rambu-rambu di jalanan itu diperbolehkan untuk menyalip. Karena kita berkendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, ketika rambu-rambu dia putus-putus atau diperbolehkan menyalip atau mendahului kendaraan yang lain, maka langkah yang kedua adalah sen kanan. Jangan lupa, sen kanan fungsinya untuk memberitahu kendaraan yang di belakang kita dan kendaraan yang di depan kita. Jadi kendaraan yang di belakang kita itu mengetahui kalau kendaraan yang kita bawa ini itu akan mendahului kendaraan yang di depan. Begitupun yang di depan kita. Ketika di depan kita melihat spion bahwa kita sudah mengesen kanan, tandanya dia mengetahui bahwa kendaraan kita itu akan mendahului kendaraan dia. Ya. Jadi itu yang harus difahami dalam berkendara, khususnya untuk menyalip kawan-kawan. Baik, ini kita di lajur kiri. Dalam berkendara dan berlalu lintas, lajur kiri fungsinya adalah untuk kendaraan yang biasa, artinya tidak mendahului atau berkecepatan tinggi. Ya. Jadi lajur kanan fungsinya untuk mendahului atau berkecepatan cepat. Jadi itu fungsinya kawan-kawan, harus dipahami ya berkendara. Nah, kunci dalam berkendara yang sering-sering saya berikan nasihat dan pesan kepada yang sedang belajar mobil, inti dalam berkendara belajar adalah jangan panik dan jangan takut. Ketika kita panik, biasanya kita sudah ragu-ragu ya. Kalau udah ragu-ragu dan feeling tidak masuk, maka mengakibatkan fatal, sangat berbahaya. Baik, ada yang mutar, kita lampu azan. Oke, baik, kita ulangi, kita praktekkan ya. Langkah yang pertama, kita lihat spion kanan. Pastikan betul-betul di belakang sebelah kanan kita tidak ada mobil yang menyalip atau akan mendahului mobil kita. Ya, ini dia kendaraannya ya. Oke, belakang kosong, kita boleh menyalip mobil truk depan kita. Ketika depan kita kosong masih, maka kita teruskan. Baik, selesai, kita ambil kiri, lajur kiri, kita balik lagi ya kawan-kawan. Jadi begitu ya. Jadi dalam berkendara di jalur lintas Sumatera ini ada dua jalur ya, jalur kita dan jalur seberang kita ini. Nah, kita praktekkan nyalip
di satu jalur. Oke, kita praktekkan kembali. Oh, ada lampu merah kawan-kawan. Teknik lampu merah sudah saya bahas ya dalam materi sebelumnya, yaitu cara berhenti di lampu merah. Kita masuk, turunkan kiri 2 dan kita netralkan. Kita injek rem kaki. Ya, kita tarik rem tangan. Jadi dalam berkendara di lintas Sumatera yang harus kita pahami betul-betul adalah kita harus peka ya kawan-kawan dalam berkendara itu, karena yang kita lihat itu bukan hanya di depan kita, tapi kita juga melihat posisi kanan, posisi kiri, dan posisi belakang ya. Jadi itu harus dipahami betul-betul dan harus dengan kepekaan kita. Mata kita harus cepat kawan-kawan dalam berkendara di lintas Sumatera dan mendahului kendaraan di depan kita. Karena jika kita nggak peka mata kita dan kita nggak fokus, maka akan jatuhnya fatal ya. Makanya dalam berkendara kalau ngantuk ya, itu kan banyak peristiwa-peristiwa lantas ya, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan berbahaya, fatal, kecelakaan karena ngantuk. Kalau sudah ngantuk, pikiran, mata ini berat kawan-kawan. Jadi harus betul-betul dalam keadaan sehat, fresh, dan fokus. Baik, kita coba menyalip 3 kendaraan truk ya. Kita ikuti mobil depan kita. Pastikan utuh kendaraan kita menyalip. Kita masuk jalan kiri. Baik, jadi jangan buru-buru kita mengambil lajur kiri kawan-kawan ketika kita setelah menyalip. Ketika kendaraan kita menyalip, itu kan bukan cuma depan yang nyalip ya, tapi juga mobil belakang kita ini kan bodinya masih ketinggalan. Nah, ketika kita menyalip dan langsung ke kiri, maka kita akan ditabrak posisinya, dan posisinya akan begini nanti ya. Banyak kecelakaan itu begitu karena tadi buru-buru. Jadi ketika menyalip jangan buru-buru, makanya pastikan di depan kita itu aman. Kita praktekkan lagi, coba sen kanan. Pastikan spion kita kosong. Nah, ini nggak yakin ya kawan-kawan, karena depan kita ada truk. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang kira-kira nggak memungkinkan, maka lebih baik jangan. Baik, kita sen kanan. Pastikan spion kanan kosong mobil. Dan pastikan setelah menyalip, full body kita telah mendahului. Kita balik ke lajur kiri lagi. Kita pastikan matikan sen ya. Jadi itu yang harus dipahami kawan-kawan dalam berkendara ya. Jadi betul-betul fokus dan sangat memperhatikan, karena kita berkendara itu bukan cuma depan, tapi juga kita berkendara itu di seluruh full body itu ya kita kendarai ya kawan-kawan ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh setiap ya, khususnya bagi para pemula yang baru-baru belajar di jalan lintas ya. Baik, mungkin itu kawan-kawan yang bisa kita bahas dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.